Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Baik dan Maha Penyayang, kami di sini bersama-sama bersatu di dalam doa untuk memuliakan kemuliaan. Terima kasih atas segala kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Pada saat ini kami bersama-sama berkumpul dengan iman yang kuat dan hati yang tenang. Utuslah Roh Kudus-Mu akan segala doa yang akan kami panjatkan pada hari ini, dan berkatilah semoga doa yang akan kami sampaikan ini berkenan di hadapan-Mu dan sesuai dengan kemuliaan-Mu. Maka ya Tuhan, dengarkanlah segala permohonan yang kami sampaikan. Ya Tuhan, aku Arya meminta kesabaran dan ketekunan dalam melakukan dokumentasi dan penyajian hasil. Berikan aku kemampuan untuk menyajikan hasil dengan jelas dan akurat, serta kemampuan untuk mengkomunikasikan ide-ide dengan efektif. Aku ingin hasil kerjaku memuliakan nama-Mu dan memberikan manfaat bagi orang lain. Bimbing aku untuk menjadi pribadi yang lebih profesional dan bertanggung jawab. Kabulkanlah doaku, ya Tuhan. Amin. Tuhan, kami memohon kepercayaan diri dan keberanian dalam menghadapi kesulitan dan tantangan. Berikan aku kemampuan untuk berpikir jernih dan membuat keputusan yang tepat, serta kemampuan untuk menghadapi kegagalan dengan sabar dan tekun. Aku percaya bahwa Engkau selalu ada di sampingku dan memberikan kekuatan dan pengharapan. Terima kasih Tuhan, kabulkanlah. Tuhan, aku memohon kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi tantangan akademik yang aku hadapi. Berikan aku kemampuan untuk berpikir kritis dan kreatif, serta kemampuan untuk bekerja sama dengan tim dan mencapai tujuan bersama. Bimbing aku untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan profesional dalam setiap aspek kehidupan. Aku serahkan hasil kerjaku kepadamu dan memohon restumu. Demi Yesus Kristus, amin. Tuhan, Tino memohon bimbingan-Mu dalam mengintegrasikan hasil eksperimen dengan teori. Berikan aku kemampuan untuk berpikir kritis dan inovatif, serta kemampuan untuk melakukan solusi yang kreatif dan efektif. Aku serahkan hasil kerjaku kepadamu dan memohon bimbingan-Mu untuk mencapai tujuan yang aku inginkan. Ya Tuhan, kabulkanlah doaku. Ya Bapak, demikianlah permohonan yang kami sampaikan dengan pengantaran Yesus Tuhan kami. Amin. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Pujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Satu Don Bosco dan satu Santa Pelindung kami, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Memilih pondasi yang tepat akan membuat rumah yang kuat. Sama dengan pemilihan bahan memasak. Bahan yang tepat juga menjadikan masakan yang hebat. Tentu, kami memilih bahan yang terbaik. Saya Tommy. Divisi saya di sini adalah cooking atau chef, bagian memasak. Kami memilih produk lumpia dan onigiri atas dasar pertempuran 5 hari di Semarang. Dengan mewakilkan kedua negara melalui sebuah makanan. Jepang dengan onigiri,
dan Indonesia dengan lumpia. Dan dengan inilah onigiri senso dan lumpia Tugu Muda tercipta. Nama saya Rafael, saya sebagai pembuat Lokananta. Lokananta itu sebagai kemasan buat lumpia untuk menggambarkan Indonesia. Jadi untuk bahan dasarnya kita menggunakan bahan Impraboard, dan untuk kacanya kita menggunakan mika yang bening. Jadi kurang lebih bahannya seperti ini. Saya Davina, saya adalah desainer dari Cairo Baso. Jadi Cairo Baso adalah kemasan yang dibuat oleh kelompok kami yang berbentuk kipas Jepang, menyerupai kipas Jepang. Dan di dalam desainnya itu ada bunga sakura dan juga tentunya onigiri sebagai representasi dari negara Jepang. Jadi Cairo Baso itu memiliki arti tempat untuk berpulang, sama seperti Lokananta. Bedanya Lokananta berasal dari bahasa Indonesia dan Cairo Baso berasal dari bahasa Jepang. Itu juga sama sebagai representasi negara Jepang dan juga negara Indonesia dalam pertempuran 5 hari di Semarang. Pembuatan Cairo Baso juga bisa dibilang sangat mudah karena kita menggunakan alat dan bahan yang sangat mudah dijangkau untuk semua orang, yaitu seperti gunting, cutter, penggaris pensil, kertas karton, kertas stiker, mika, pita, dan juga lem Alteco. Itu sangat mudah untuk didapat karena terdapat di semua toko alat tulis maupun aksesoris ya. Untuk langkah-langkah juga kami menggunakan bahasa yang sangat mudah untuk dipahami, singkat, jelas, padat ya. Karena ya gak apa-apa sih, biar orang-orang juga banyak yang mengerti juga dan mungkin bisa meniru dan memodifikasinya. Untuk langkah-langkahnya, langkah yang pertama adalah tentunya menyiapkan alat dan bahan yang sudah kami sebutkan tadi barusan, disiapkan dengan rapi. Lalu langkah kedua yaitu membuat pola sesuai dengan pola yang sudah ada di kertas stiker. Kertas stikernya berbentuknya seperti ini. Lalu kita potong menyerupai hal tersebut sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan juga. Selain pola secara garis besar, kita juga buat pola sekat, yaitu untuk menyekati atau membatasi antar onigiri. Jadi karena di dalam satu kemasan kita berisikan 3 onigiri, jadi bisa dibuat sekatan gitu. Langkah selanjutnya yaitu adalah memotong segala pola yang sudah dibentuk. Ya, potong dengan rapi, karena kalau misalkan tidak rapi nanti bisa mengurangi. Lalu kita lanjut ke langkah berikutnya yaitu menempelkan kertas stiker yang sudah dibuat. Nah, kertas stiker ini sudah memiliki pola seperti gambar ini. Selanjutnya mungkin sudah menuju akhir ya, karena kertas stiker sudah sudah dipasang. Kita selanjutnya akan memasang mika sesuai dengan ukurannya. Jangan lupa untuk potong dulu ya teman-teman dengan rapi. Lalu kita pasang di antara sekat yang ada di Cairo Baso itu, lalu tinggal rapikan beberapa bagian dan selesai. Begitu mudah ya teman-teman. Harga jual atau nilai jual yang akan ditentukan. Lalu selanjutnya yaitu adalah menempelkan segala potongan dari pola-pola tersebut menjadi satu dengan lem Alteco tentunya. Dan tidak lupa juga selalu diingatkan kalau misalkan kita harus mengemnya dengan rapi dan juga tidak belepotan, karena ya balik lagi itu dapat mengurangi nilai jual. Aku Nino, aku yang bertanggung jawab soal display.
Saya Arya, saya divisi packaging dan display. Jadi display yang aku buat itu betulnya dia bulat gitu ya, kayak meja, terus dia muter. Nah, jadi konsep displaynya ini untuk memperlihatkan kedua perspektif gitu ya, antara Indonesia sama Jepang. Kan muter tuh displaynya, jadi kita bisa melihat dari dua perspektif. Jadi di display ini kita pakai triplex sebagai tempat untuk menaruh objeknya, dan untuk bawahnya kita menggunakan kayu balok. Terus habis itu untuk standnya menyambungkan antara balok sama piringan display atasnya itu kita pakai unger sama baut. Selain DC motor itu ada baterai, kabel, charger baterai, dan driver belt. Alright everyone, we're finalizing the brand name for our new product. What do you think about Simpang Lima Fusion Platter? I think it's good. It is a local brand. Exactly. In packaging, we don't have enough time to tell the customer what's inside. Calling the whole Simpang brand Lima Fusion Fusion Platter Platter is going to It's be clear and confusing. efficient. It's too specific. It doesn't feel premium enough for a modern package. Alright, you guys. I see the conflict here. So we want to keep the Simpang Lima identity, but it's way too bulky and too big for this type of boxes. Why don't we put the just Simpang Lima here in like a In a huge level. huge letters indeed, and then we put the small original fusion platter underneath. How is it? It's good. It's good. That's good. Okay. Let's go. Now we can work with that. It looks so clean and minimalist, and it's easy to read from afar. As long as Simpang Lima is the focus, I agree with that. Okay, consensus reached. The brand name for the packaging is Simpang Lima, and Fusion Platter will be the product description. Let's get the mock-ups ready, guys. Saya Marcel, saya memimpin diskusi. Kita mendiskusikan apa nama untuk produk kita. Karena kita adalah brand yang baru, jadi kita memerlukan nama yang mudah diingat oleh orang-orang. Sudah fix dengan nama Simpang Lima, dengan deskripsi produknya yaitu Fusion Platter, menjadi Simpang Lima Fusion Platter. Setelah kami beradu argumen, jatuhlah kami kepada satu kesimpulan. Nama kami adalah Simpang Lima Fusion Platter, namun kami fix dengan nama Simpang Lima sebagai nama yang tertara dalam produk kami. Iki Simpang Lima Fusion Platter. Rasane unik, nyawiji, lan gawe kepengin nambah. Yen durung nyoba, saiki wektune. Dasar dari proyek kami kali ini adalah kami ingin mengenal Perang Lima Hari di Semarang, tapi dengan perspektif yang unik, yang berbeda gitu. Bukan menunggu soal sejarahnya, tentang perangnya, tapi kan juga apa ya, memberikan sebuah sudut pandang baru gitu antara Indonesia sama Jepang dalam bentuk kuliner. Jadi biar nggak punah juga ya, kayak biar lebih menghargai anak sekarang, lebih menghargai, lebih tahu gimana perjuangannya kita dulu, atau enggak ya pahlawan yang dulu bagaimana. Kami menggunakan satu aja ya, satu nama, yaitu Tugu Muda di produk lokal nanta kami di lumpianya, namanya lumpia Tugu Muda. Itu untuk kita menemukan lokasinya, yaitu kita mengunjungi beberapa museum yang ada di Semarang. Yang pertama itu ada Mandala Tekti, tapi yang kedua ada Rombongan Sito. Dari situ kita bisa mengetahui beberapa lokasi pertempuran 5 hari di Semarang. Yang salah satunya yang paling ikonik adalah Tugu Muda. Sebenarnya ada yang lain. Ya.
mungkin kayak kan kita dalam kelompok nih, ya kan? Kami juga berpikir kalau misalkan kalau dalam kelompok ini kayaknya informasinya sangat kurang gitu. Jadi kami memutuskan untuk join beberapa komunitas yang bersangkutan dengan AI. Jadi ya pengetahuan kami sebagai amatir juga semakin tinggi dan penggunaan AI juga semakin bijak. Mulai dari siapa dulu nih? Aku ya mungkin kalau saat ya dengan kita buat proyek ini kita jadi tahu pentingnya sebuah kerjasama dan juga rasa saling peduli, tanggung jawab. Jadi ya dengan proyek ini kita mengingatkan kita pentingnya itu sih kerjasama. Oke, kalau dari aku sendiri sih, dari project ini aku jadi tahu menghargai sesama itu penting, apalagi menghargai waktu, pendapat teman, dan menghargai semua. Kalau aku sih kan cuma soal kerjasama dan kekompakan tim dalam kelompok. Kita juga ingatkan kembali peristiwa di Madrid Semarang. Jadi kita sebagai agensi kita tidak lupa dengan perjuangan para pahlawan kita. Oke, kalau dari aku sih kayaknya secara garis besar yang paling menonjol di proyek ini tuh yang menjadi kesan buat aku adalah chemistry-nya kita, karena kita sebelumnya gak sekenal ini guys. Kayak beneran di kelas juga diam-diam aja, tapi dengan proyek ini kamu bisa mendekatkan diri menjadi lebih baik dari sebelumnya, dan juga terus juga kinerja kita sebagai sesama anggota juga semakin tinggi karena juga sudah kenal sama lain tadi. Itu sih kayaknya. Kalau menurut aku dari sebuah proyek kecil kami ini benar-benar semua aspek sebagai pelajar diuji ya. Time management, terus habis itu mental lah, terus itu apa ya, energi, pokoknya semua deh. Karena proyek ini mau tahu sangat training, namun sangat rewarding juga ya. Kami mendapat sebuah satisfaction sendiri karena berhasil membuat sebuah proyek kecil-kecilan ini, dimana kami itu menerapkan semua yang pernah kita pelajari, mulai dari kerjasama tadi, terus habis itu kolaborasi juga, terus kita tahu etika menggunakan AI, terus habis itu tahu etika menggunakan karya orang lain. Etika juga sesama anggota juga. Kalau dari aku, dari proyek ini kita juga bisa belajar untuk berkolaborasi bersama dalam proyek ini, membuat kita dan juga paling menghargai dari keterbatasan kehadiran kita. Kalau ada kegiatan lain ya kita juga tanggung jawab lah, setidaknya kita bisa hadir walaupun kurang lah. Jadi kayak secara dari besar mungkin kita punya pesan kalau misalkan ada proyek kayak gini tuh yang paling penting diutamain adalah kinerja dan juga kerjasama guys. Jadi ya, jadi kalau misalkan hal itu gak ada, kemungkinan ya proyek kalian akan gagal. Dan apa ya? Oh, komunikasi juga penting guys. Komunikasi penting juga. Dijawab ya. Jadi itu guys. Atau kalau masih Itu bisa diperhatikan buat apa ya? Menjamin kalau misalkan proyek itu bakal berjalan dengan lancar. Yeay. Oke teman-teman, itulah persembahan dari kelompok kami. Kami dari Taste of Resistance mengucapkan terima kasih.